Siapa yang tak kenal beca? Alat transportasi yang masih eksis hingga saat ini. Meskipun sudah tidak terlihat di kota-kota besar, beberapa daerah pinggiran masih mengandalkan beca sebagai alat transportasi. Dan siapa sangka, kayuhan beca ternyata bisa mengantarkan seseorang naik haji menuju Baitullah. Masya Allah. Sahabat Hikmah, inilah Pak Eme Karma. Kakek berusia 65 tahun ini adalah seorang tukang beca asal Majalengka, Jawa Barat. Dengan keuletan dan kegigihannya, Pak Eme berhasil menginjakkan kaki di tanah suci. Meski hanya seorang penarik beca, namun Pak Eme tidak naik haji sendiri. Pak Eme juga mengajak istrinya, Ici Salsih, untuk berhaji. Ada minat di hati sendiri gitu saya yang kita mau haji gitu. Tapi ladang tuh jerih payah ngabeca gitu. Ngabeca kalah kumpul selama 10 tahun, bocah kumpul-kumpul, aku ditabungkan ke kantor kas. Keinginan untuk naik haji datang dari tahun 2010. Setelah sempat berunding bersama istri dan anak-anaknya, Pak Eme memutuskan untuk naik haji. Awalnya, sang istri meragukan keinginan berhaji Pak Eme. Pendapatan perharinya sekitar Rp50.000. Menurut Bu Ici, itu sangat tidak mungkin. Bapak udah pengen naik haji lah, pengen daftar. Dari mana uangnya? Padahal aku udah nabung dikit-dikit. Kadang-kadang ada 30, ada 25, yang paling besar 50. Tabungan cepat ditabungkan cuma sedikit 5.000 10.000 karena lama-lama mungkin lama akan besar. Namun dengan tekad yang kuat di tahun 2012 Pak Eme memberanikan diri untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji. Hasil tabungan mengayuh beca ia bayarkan untuk membayar uang muka. Penghasilan Pak Eme setiap hari tidak tentu. Sebagai seorang tukang beca, Pak Eme rata-rata perharinya hanya mendapatkan uang Rp50.000. Dari uang hasil jeripayahnya mengayuh beca inilah dibagi untuk biaya hidup dan uang makan sehari-hari, sementara sisanya disisihkan untuk ditabung. Menjadi tukang beca sudah dilakoni Pak Eme puluhan tahun. Setiap hari Pak Eme mangkal di depan kantor Pos Kadipaten Majalengka. Meski hanya sebagai seorang tukang beca, Pak Eme tidak pernah berkecil hati. Menurutnya, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Meski sehari-hari hanya mengayuh beca, Pak Eme bahagia bisa menghidupi istri dan 3 anaknya. Pak Eme tidak pernah khawatir akan rezeki Allah, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Dan tidak satu makhluk bergerak di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauful Mahfuz. Tak hanya keluarga, tekad kuat Pak Eme untuk naik haji pun juga didukung oleh para tetangga. Karena Pak Eme dianggap mampu menaikkan derajat tukang beca. Syukur saya Pak Eme naik akan niat hajian, ku Bapak doakan gitu Pak Asep tadi tetangga gitu. Syukur purihan di kampung ini enggak ya pada di syukur di kampung ini yang sudah mampu yang hajian itu Pak Eme. Alhamdulillah derajat tukang beca. Sebagai seorang yang bekerja di jalanan, Pak Eme tetap selalu mementingkan ibadah. Pak Eme selalu berangkat pagi, siangnya untuk pulang istirahat dan sholat duhur. Kemudian berangkat lagi sampai sore. Namun, Pak Eme tidak meninggalkan sholat 5 waktunya. Pak Eme dan Bu Ici semestinya berangkat naik haji pada tahun 2020. Namun karena pandemi, akhirnya Pak Eme berangkat tahun ini. Peraturan pemerintah terkait batas maksimal jamaah haji usia 65 tahun membuat Pak Eme sangat bersyukur karena dirinya menjadi salah satu orang yang berangkat dengan usia 65 tahun. Rasa syukur langsung Pak Eme panjatkan ketika mendarat di Tanah Suci.
Pak Eme yang tergabung di kloter JKS 11 ini mendarat lebih dulu di Madinah. Setelah 9 hari melakukan ibadah dan ziarah di Madinah, Pak Eme beserta rombongan kemudian melanjutkan ke Mekah untuk melakukan umroh wajib. Asa lega bunga, alhamdulillah bisa naik daftar hajian naik tapi ku bapak-bapak itu. Ketika berada di Mekah, Pak Eme ingin sekali merasakan naik bus. Sehari-hari Pak Eme hanya bekerja untuk mengantarkan orang, dan sekarang Pak Eme untuk berangkat ibadah ke masjid saja diantarkan dengan bus sholawat. Bus ini memang dikhususkan untuk mengantar para jamaah Indonesia dari dan ke Masjidil Haram. Nah, alhamdulillah pemirsa, sekarang Pak Eme ini yang berfungsi sebagai pengayuh beca, sesuai dengan keinginannya ingin merasakan naik bus di luar negeri, dan alhamdulillah kecapean. Tersampaikan bahwa sekarang Pak Eme dan Bu Eme sudah bisa naik bus menuju ke Masjidil Haram, ya Pak ya. Dan juga kalau di rumahnya atap-atapnya bocor, lantainya juga perlu dikeramik dan sebagainya, alhamdulillah sekarang nginepnya di hotel bintang 5. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Nah semuanya pasti ada hikmahnya, dan juga bisa menginspirasi pada kita semuanya bahwa niat itu yang paling utama. Kalau misalnya niat dicampur dengan doa ditambah dengan ikhtiar, maka insya Allah keinginan apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya mana? Beliau ini. Selama di perjalanan dengan menggunakan bus sholawat, wajah ceria Pak Eme dan Bu Ici sangat terlihat. Pak Eme sangat senang bisa menjadi tamu Allah sekaligus merasakan alat transportasi di Mekah. Sementara Bu Ici dalam perjalanan menuju masjid, dirinya terus membaca Al-Quran. Bu Ici terus memanfaatkan waktunya untuk terus beribadah. Bahkan Al-Quran yang dibawanya ini adalah Al-Quran dari tanah air. Waktu azan duhur sudah berkumandang, Pak Eme baru tiba di Terminal Jiat. Tak mau ketinggalan sholat duhur jamaah, Pak Eme bergegas menuju masjid. Tenang, karena nanti ada niat ibadah. Ibadah penting untuk haji teh. Ibadah. Namun, iqomat sudah berkumandang sebelum sampai masjid. Pak Eme dan Bu Ici pun kemudian memutuskan untuk sholat di area Zamzam Tower. Meskipun tidak sampai di masjid, namun Pak Eme tetap melakukan sholat jamaah agar mendapatkan pahala yang sama saja 100.000 kali. Usai sholat, Pak Eme dan Bu Ici kemudian memutuskan untuk makan siang. Nasi bukhori dan ayam bakar khas Arab menjadi pilihannya. Menu masakan yang belum pernah Pak Eme dan Bu Ici rasakan sebelumnya langsung dilahap habis. Doyan, nikmatan kali nikmatan ya. Udah laksana makan bersama siapa guna damping terus. Senang rasanya saya bisa makan bersama orang-orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani mengikhlaskan hartanya hanya ingin berkunjung dan berdoa di Baitullah. Dan ini subhanallah, dan ini menunjukkan bahwa betul-betul rezeki Allah itu min kaisulaitan, dari sesuatu yang bisa tidak diduga-duga. Sama halnya ketika Allah memanggil umatnya, bisa saja secara umum melalui orang-orang yang diberikan kemampuan secara finansial. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah pun bisa memanggil siapapun di antara kita. Bahkan orang kaya raya, orang jutawan, miliarder, tapi kalau Allah tidak memanggil, mereka tidak akan sampai ke tanah suci. Pak Eme tak henti-hentinya selalu bersyukur.
Jika Allah sudah berkehendak, maka Allah akan memanggil hambanya. Pak Eme berani mengorbankan hartanya untuk menuju Baitullah. Padahal secara ekonomi kehidupannya kurang mampu. Bahkan rumahnya yang rusak belum ia betulkan. Pak Eme baru mau memperbaiki rumahnya setelah pulang dari haji. Pulang dari haji, Pak Eme berharap ibadahnya semakin rajin dan juga pengalaman yang didapatkan di Tanah Suci bisa Pak Eme ceritakan ke anak cucunya dan juga orang-orang di sekitarnya.